Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, lewat kebenaran firman-Mu, kami rindu terus dituntun dan diajar sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Seek the source of blessing, not the blessing. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Epiasaf. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Zakaria, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elioenai, anak yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peoletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dari para penunggu pintu kemah di mana tabut Allah diletakkan, kita menemukan nama Obed orang Edom atau Obed-Edom. Masih ingatkah saudara siapa Obed-Edom itu? Namanya mulai dikenal ketika Daud memutuskan untuk tidak membawa tabut Allah ke kota Daud. Sehingga selama 3 bulan lamanya tabut Allah itu dititip di rumah Obed-Edom orang Gad itu. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 menuliskan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Obed dari Edom adalah orang Gad, bukan orang Ibrani, apalagi suku Lewi. Orang Gad adalah termasuk bangsa Filistin di mana Goliat berasal. Kemungkinan besar Obed-Edom tidak pernah mengenal Allah Israel sebelumnya. Namun, perjumpaan dengan Tuhan di dalam rumahnya selama 3 bulan telah merubah perjalanan hidupnya seluruhnya. 3 bulan melayani Tuhan di dalam rumah tangganya telah merubah sejarah dan arah hidup Obed-Edom. Dia sangat-sangat diberkati dalam tempo hanya 3 bulan. Coba renungkan sebentar. 3 bulan dia menerima Tuhan Allah Israel di dalam rumah tangganya. Bahkan kabar tentang bagaimana Tuhan memberkati Obed-Edom sampai ke telinga Raja Daud. Saya bayangkan betapa berlimpah-limpah berkat-berkat jasmani, rohani, dan seluruh rumah tangga Obed-Edom. Sayangnya, tabut Allah hanya dititipkan selama 3 bulan di sana. Kemudian Daud harus memindahkannya ke kota Daud. Setelah 3 bulan, seharusnya sekarang Obed-Edom punya lebih dari cukup modal untuk buka usaha, meluaskan perkebunan dan peternakannya, mengambil alih sumber-sumber keuntungan lain-lainnya. Toh, modal sudah lebih dari cukup untuk menguasai
bahkan seluruh Gad dan wilayahnya. Atau jika dia sudah menemukan sumber passion yang baru, dia bisa buat tabut-tabut tandingan dan pasarkan di seluruh tanah Gad atau di seluruh Edom. Namun, sungguh aneh orang yang satu ini. Dia malah mengajak seluruh isi rumah tangganya, anak-anak, dan cucunya bekerja sebagai satpam dan tetap mau menjaga tabut perjanjian di kemah di kota Daud. Yang seperti ini langka kita temukan. Pengusaha yang sudah berhasil dan kaya raya justru memilih untuk merendahkan hati dan melayani Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Itulah kisah hidup Obed orang Edom. Akankah kisah yang sama menjadi perjalanan kisah hidupmu? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku rindu dan rela hati merendahkan diri di kaki-Mu, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Amin. Jesus loves you and so do I.